Latar belakang peperangan. Peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian besar bersifat defensif. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah memimpin kaum muslimin dalam menghadapi berbagai tantangan dari kaum Quraisy Mekah yang ingin menghancurkan Islam. Di Madinah, kaum muslimin mendapat dukungan dari kaum Ansyar. Namun itu tidak menghilangkan ancaman dari luar. Maka dimulailah masa-masa berat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan hati sebagai panglima perang sekaligus nabi terakhir. Pertama, Perang Badar, awal kemenangan Islam. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum muslimin menghadapi tentara Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya. Pasukan muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang. Sementara pasukan Quraisy diperkirakan mencapai 1.000 orang, lengkap dengan peralatan perang. Awal mula perang ini berasal dari rencana kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun kafilah tersebut berhasil lolos dan meminta bantuan pasukan Quraisy dari Mekah, maka pecahlah pertempuran di Lembah Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semalaman berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan dengan linangan air mata seraya berkata, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi ini." Doa beliau menunjukkan betapa berat tanggung jawab yang beliau pikul. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin memenangkan perang tersebut. Sejumlah tokoh penting Quraisy seperti Abu Jahal tewas dalam pertempuran. Ini adalah kemenangan moral dan spiritual pertama umat Islam, dan membuktikan bahwa jumlah bukanlah penentu kemenangan, tetapi iman dan pertolongan Allah. Kedua, Perang Uhud. Pelajaran dari ketaatan. Setahun setelah kemenangan Badar, kaum Quraisy berusaha membalas dendam. Mereka mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan dan bergerak menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat dan diputuskan untuk keluar menghadapi musuh di Gunung Uhud. Pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Di antara strategi penting Rasulullah adalah menempatkan 50 pemanah di bukit untuk menjaga sayap pasukan dari serangan kavaleri Quraisy. Namun dalam jalannya perang, ketika kaum Quraisy mulai mundur, para pemanah turun dari bukit karena menyangka perang telah usai. Hal ini dimanfaatkan oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid yang saat itu masih bersama Quraisy untuk menyerang dari belakang. Kekacauan pun terjadi dan banyak sahabat gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka dalam perang ini. Giginya patah, wajahnya berdarah, namun beliau tetap berdiri, tidak pernah meninggalkan posisi, dan menguatkan semangat para sahabat yang tersisa. Perang Uhud mengajarkan bahwa ketaatan kepada perintah Rasul adalah kunci kemenangan, dan kelalaian sekecil apapun bisa